dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara merekam layar tampilan yang ada dalam PowerPoint sehingga dapat menjadi sebuah video. Dan untuk materi yang akan saya bawakan, yaitu mengenai evaluasi pembelajaran. Kita masuk dalam pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya. Evaluasi pembelajaran adalah proses yang dilalui oleh seorang guru untuk mendapatkan data dan informasi tentang hasil pembelajaran agar nantinya bisa dilakukan penilaian dan perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Artinya, hasil evaluasi bisa dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu proses pembelajaran di dalam kelas. Jika hasilnya belum mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, maka guru bisa mengambil langkah-langkah perbaikan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Dan untuk materi yang berikut yaitu manfaat evaluasi pembelajaran. Manfaat evaluasi pembelajaran bagi guru yaitu yang pertama, guru lebih mudah mendapatkan data tentang pencapaian peserta didik. Yang kedua, guru lebih mudah menentukan apakah materi yang diajarkan sudah dapat diterima oleh peserta didik secara keseluruhan. Yang ketiga, guru lebih mudah menentukan metode-metode pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan dalam suatu proses pembelajaran. Yang berikut, manfaat evaluasi pembelajaran bagi peserta didik. Yang pertama, hasil evaluasi bisa menjadi motivasi bagi peserta didik untuk lebih giat dan semangat dalam belajar. Yang kedua, hasil evaluasi menunjukkan tingkat pencapaian peserta didik. Yang ketiga, peserta didik bisa memilih cara belajar yang dirasa tepat untuk menunjang peningkatan hasil pembelajaran. Dan untuk materi yang berikut yaitu tujuan evaluasi pembelajaran, di mana tujuan evaluasi pembelajaran untuk membuat keputusan sebagaimana yang dikemukakan oleh Taylor bahwa tujuan evaluasi ialah untuk mengembangkan suatu kebijakan yang bertanggung jawab mengenai pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan khusus dari kegiatan evaluasi adalah yang pertama, untuk merangsang kegiatan siswa dalam menempuh program pendidikan. Artinya, tanpa adanya evaluasi, maka tidak akan mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada diri siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Yang kedua, untuk mencari dan menentukan faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan siswa dalam mengikuti program pendidikan pada umumnya dan program pembelajaran pada khususnya. Yang ketiga, untuk memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan bakat siswa yang bersangkutan. Yang keempat, untuk memperoleh bahan laporan tentang perkembangan siswa yang diperlukan oleh orang tua siswa maupun lembaga pendidikan. Dan yang kelima, untuk memperbaiki mutu proses pembelajaran baik secara belajar maupun metode-metode yang digunakan oleh guru dalam kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengumpulan data.
Yang ketiga, melakukan verifikasi. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, penafsiran data. Materi yang berikut yaitu jenis-jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan tujuannya. Di sini jenis-jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan tujuannya. Yang pertama, pretest dan posttest. Pretest merupakan kegiatan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Sementara itu, posttest merupakan kegiatan tes yang dilakukan di akhir pembelajaran. Yang kedua, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang berguna atau berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan peserta didik untuk kemudian dicarikan solusinya. Yang ketiga, evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi untuk menyaring siswa yang sesuai dengan kriteria pada suatu program, misalnya seleksi untuk memilih peserta olimpiade. Yang keempat, evaluasi penempatan. Evaluasi ini bertujuan untuk memilih siswa sesuai dengan kemampuannya untuk kemudian ditempatkan di program yang tepat. Yang kelima, evaluasi formatif. Evaluasi formatif biasa disebut sebagai ulangan atau ujian. Evaluasi ini diadakan di setiap akhir pembelajaran suatu materi. Dan yang keenam, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif diselenggarakan di setiap akhir semester atau biasa disebut dengan ujian atau ulangan akhir semester. Materi yang berikut yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, prinsip kontinuitas. Yang dimaksud dengan prinsip ini yaitu kegiatan evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang terus-menerus. Yang kedua, komprehensif. Dalam melakukan evaluasi pada suatu objek, maka harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga, adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, maka harus berlaku adil tanpa pilih kasih. Yang keempat, kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, misalnya dengan orang tua, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Yang kelima, praktis. Prinsip ini menyatakan bahwa evaluasi yang dilakukan hendaklah sesuatu yang bermanfaat dan mudah digunakan bagi siapapun. Demikian pembahasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.